menyesal kayak ya Allah, dulu itu memang orang tua itu udah begitu sayang sama kita, bener-bener ngasih ya pendidikan yang bener-bener luar biasa gitu ya. Tapi dulu kan rasanya kayak les mulu ya. Salim sama bapak aku di rumah, tapi aku nggak berangkat sekolah. Mana tuh? Aku ngumpet di belakang toren di dalam rumah. Kelas gitu terus aku cabut pulang, tapi mainnya ke rumah Kalaras. Mau pulang. Dia bawang putih ya. Balik lagi di podcast Kemana? Keluarga bersama sederhana. Gua Kinan, Gue Vini, Gue Gia, gue Ajel. Jadi guys, tema kali ini kalian tahu gak sih kenapa kita terang banget kayak gini? Jadi tema kita saat ini tuh childhood, mengenal masa kecil kita. Waktu kita kecil tuh kita gimana, kita ngapain gitu. Siapa yang mau cerita pertama nih? Mungkin dari yang ini kali ya. Dari yang umurnya nggak tua-tua banget. Padahal dia kakak kita lah gitu, di antara kita ini dia kakak kita. saya Coba. senior. Yes. Kita di sini keluarga senioritas ya. Senioritas, Jadi betul. jangan pada kaget muka-mukanya didikan VOC semua. Bener. Masa kecil. Kebetulan udah lupa ya karena udah umur segini. Coba kalau aku tanya, masa paling bandelnya Kalaras tuh kapan sih? Bandel, sampai gede gini pun masih bandel, bos. Bener-bener nggak ada satu kebandelan yang pernah Kalaras bikin kayak males sekolah, tapi bener-bener sampai kayak gimana gitu. Oh, itu ya. Kalau sekolah sih untungnya nggak bandel ya, cuman waktu les. Oh. Jadi kan dulu mungkin kalau kita keluarga basic ini ya, main musik kan, ya iya. les musik. Nah, kalau les musik emang udah sering banget nih bandel ya. Tapi ini yang gue mau ceritain waktu les bahasa Inggris, ya kan. Gue pernah tuh, pernah deh, sering bilangnya sama nyokap gue, karena kebetulan tempat lesnya juga deket ya dari rumah gitu. Terus ya gue ke tempat les itu kadang seringnya jalan, karena kan deket tuh dari rumah. Jalan kaki, ujung-ujungnya apa? Jalan sih memang keluar dari rumah, ujung-ujungnya mampir ke rumah Mbak Rama, ke rumah Agia, main deh, udah kagak tahu. Ujung-ujungnya kagak les. Tuh guys, jangan ditiru. Jangan guys. ditiru. Dan setelah itu menyesal kayak ya Allah, dulu itu memang orang tua itu udah begitu sayang sama kita, bener-bener ngasih ya pendidikan yang bener-bener luar biasa gitu ya. Tapi dulu kan rasanya kayak les mulu ya. Capek. Udah gede gini baru capek lu rasain, lu susah cari kerja misalkan gitu, susah cari duit misalkan gitu. Aduh. Kayak ya Allah mau les lagi aja, ya Allah les aja gitu kan, gitu. Kalau kakak ini gimana? Aku ada sih cerita yang mirip-mirip kayak gini. Jadi keluarga kita kan tipe, aku sama Kalaras tipe yang ibunya emang kerja kan di kantoran. Jadi tiap hari tuh nggak di rumah gitu kan, paling Sabtu Minggu atau hari libur gitu kan. Ini tuh pernah ibu tuh lagi dinas keluar kota, aku lupa keluar kota kemana. Jadi aku tuh inget banget masih kelas 3 SD, nggak tahu kenapa bangor banget. Jadi dari pagi tuh udah siap berangkat sekolah kak, udah mandi, udah nyiapin bekal, pokoknya udah best banget, udah pakai seragam. Salim sama bapak aku di rumah, tapi aku nggak berangkat sekolah. Mana tuh? Aku ngumpet di belakang toren di dalam rumah. Jadi itu bener-bener kayak ngumpet dari pagi, dari jam 6 pagi gue jalan bawa bekal tuh bener-bener buat gue makan di belakang toren belakang Ya toren. Allah. Jadi kalau inget dulu dari dapur mbah di bawah, itu tangga ke atas tuh kan lurus tuh tempat jemuran. Nah itu kan ada toren di situ. Gue ngumpet di situ. Gue bener-bener ngumpet di situ. Jadi kayak gue bekal gue makan. Bener-bener ngikutin jam sekolah. Gue makan jam 9 apa jam 10 gitu, jam istirahat gue makan jam segitu. Terus orang gue ngintip dari atas gitu kan kayak jam 12, udah pada pulang. Gue nunggu, gue perkiraan gitu kayak jalan dari sekolah ke rumah tuh berapa menit gitu. Terus tiba-tiba gue pulang kayak Assalamualaikum, aku pulang. Wow, itu berapa kali kejadiannya? Itu cuma 2 hari deh tapi selama ibu dinas lah itu nakal banget. Dan guru tuh gak nanyain ke ibu karena dipikirnya kayak emang lagi ada apa, cuma gak izin kali ya. Jadi kayak ya, tapi abis itu dimarahin sih. Ya, maksudnya kayak bisa kepikiran ngumpet di belakang orang. Gini,
keluarga kita kan banyak ya. Keluarga kita tuh banyak kan, Mas. Terus rumahnya tuh nyampur gitu kan. Jadi kayak kalau gue ngumpet di contoh gue ke rumahnya Mbak Rahma gitu kan. Ketahuan, kok ini nggak sekolah, apalagi Mbak Huti kan galak ya. Maksudnya terus kayak main ke rumah kalian juga kayaknya masih sekolah gitu kan, masih sekolah. Jadi kayak gue ngapain ya daripada terus kayak ya udahlah di belakang toren nggak bakal ketahuan sama siapa-siapa gitu. Jadi kayak aman gitu, kayak tempat paling safety buat ngumpet tuh menurut gue di situ gitu. Jadi kayak kan nggak mungkin kayak tiba-tiba gue mau jemur deket toren, nggak mungkin. Maksudnya kayak tempat jemurnya di sini, torennya di sini, jadi orang nggak bakal ngelongok ke toren gitu loh menurut gue. Jadi kayak kalau emang ada suara-suara itu gue sampai naik ke atas. Jadi toren tuh udah di atas kolam ikan, gue tuh naik ke kolam ikan, gue kayak takut ketahuan. Ayo, gitu. mari kita berikan tepuk tangan. Jadi toren tuh membantu hidup saya untuk bolos gitu. Bisa abis ini disponsori sama Toren. Nih kalau dari Mbak Ajeng nih kan mukanya anak-anak baik banget tuh. Yeah. Ada nggak sih Berprestasi gitu kan, nih. berprestasi gitu kan. Paling mirip-mirip ya, males sekolah. Kayaknya paling bandel itu mulai di SMA deh. Baru belajar kayak diajak temen cabut nih, nggak ikut pelajaran. Nah itu walaupun deg-degan, tapi sesekali pernah tuh di tengah-tengah pelajaran kita naik angkot ke mall terdekat dari sekolah kita gitu. Kebetulan dulu tuh numpang lah, kayak ada bangunan universitas gitu, karena ada pembangunan di SMA-nya itu lebih dekat lagi dengan mall. Jadi belajar cabut dari sekolah bandel kayak SMA deh. Masih standar lah Standar ya. ya soalnya. Kakak Gia juga sama kah sama kamu? tapi aku bukan di sekolah sih, aku sama kayak Kalaras, kelas gitu, terus aku cabut pulang tapi mainnya ke rumah Kalaras. Terus papaku lihat sepatuku ada di depan rumah. Kok bisa jadi gua nih? Masalahnya gini guys, rumah mereka tuh satu pagar. Kayak ya kelihatan lah sepatu kamu di depan tuh. Bisa Gia ya kamu ya. Terus guys, kalau kalian mau tahu kezoliman mereka, Zolim. Takut. Kita mah baik hati ya nggak sih, dan tidak sombong, rajin Iya. menabung, dan ya. ini sebenarnya ceritanya sih dari mereka ya, kayak mereka zolim ke aku, cuma aku tuh nggak pernah inget bener-bener gitu loh, cuma kayak kalau diceritain oh gitu, coba ceritain. Dulu tuh dia bawang putih ya. Anak bawang anjir, Bawang bombay nggak masuk ya. bawang putih ya. Jadi emang gapnya jauh banget sih. Mungkin kalian SMP ya, mungkin aku belum sekolah sih, kayak masih TK mungkin deh kayaknya. Jadi gapnya lumayan jauh. Coba gimana anak bawang katanya. Gimana? Coba. Yang diingat sih kalau kita main terus tiba-tiba ada Vini, itu biasa kita tuh belaga kayak nggak terjadi apa-apa. Iya, kita kayak masukin sendal ke dalam rumah, terus kita tutup pintu, tutup semua hordeng seakan-akan nggak ada orang di rumah. Ntar guys, Tuh kan kan ya Allah. Dulu kalau gini kejadiannya, baru beli makanan nih kita, misalkan nih namanya bocah-bocah demen banget ayam-ayaman gitu kan, baru beli tiba-tiba ada Vini nih lewat. Kayak gitu. Tapi setelah dewasa akhirnya kayak oh iya bisa ini lah, namanya bocah ya, kayak Iya ya, masih kecil masih sih. kecil-kecilan, Ya, masih benar. kayak gitu, masih Tapi egonya. emang bestie aku saat kecil tuh cuma Mbak Rahma sih. Maksudnya dia tuh tiap aku samperin tuh dia nggak pernah yang gimana-gimana gitu loh. Dia kayak paling dia bete aja sih, kayak dia tuh, kalian kalau inget di kamar dia tuh dia punya toples yang isinya bintang kecil tuh loh. Oh yang ya. iya. Kalau dikeluarin, kalau gue main ke kamar dia tuh gue keluarin, gue masukin lagi. Terus ngapain pulang suruh? Dan sebenarnya dalam hatinya dia tuh kayak astagfirullahaladzim ya Allah, cobaan apa lagi, pulang deh lu pulang. Bener, itu karena gap kita kejauhan aja sih waktu itu. Terus kayak kalian juga masih ini kan Gitu. tuh guys. Tapi seru sih masa kecil. Terus ini karena rumah kita kan deket komplek ya, rumah kita di komplek guys. Komplek. Dari kita ketahuan kan bohong. Komplek orang-orang pengusaha ya. Bener, Keren banget sama. asli rumah kita. Jadi saking rumah kita tuh komplek ya, menurut gua
Mungkin kalian juga kalian pernah ini kan kalau ada pengusaha ikan ini lewat ya kan, lalu Aduh, siapa nih? Iya, mungkin coba cerita pengusaha dulu, lewat coba gitu kan, cerita. kayak lewat iseng, ih bau amis, bocah ya. Jujur gue nggak pernah. Jujur gue nggak pernah. Gue pernah sampai kayak kabur sampai ya maaf ya mungkin kayak apa sih perilakunya kayak nunjukin gitu kayak orang-orang kayak memuntah karena emang waktu kecil itu kayak bayangannya ih enak banget kok dia bisa ya badannya sebau itu kayak gitu itu ya zaman kecil ya guys, jadi jangan ditiru. Sekarang gitu udah ya. gede kita nggak kayak gitu sih, kayak ya udah aja lah ya. Iya. Bahkan sampai saat ini lingkungan komplek kita masih pengusaha semua. Termasuk mama saya. Semuanya jadi pengusaha tapi semakin gede makin sadar kayak memang kita nggak butuh mandi sih sebenarnya. Jangan ya. Nono ya, nono. lebih kepada kita nggak butuh mandi, yang kita butuhkan hanyalah uang. Ini kalau kayak gini tuh jatuhnya dia ngedoain badan dia bau kayak tukang ikan. Tapi kan maksudnya mandi secukupnya aja gitu loh. Emang Kita kalau nggak secukupnya berapa? ya secukupnya itu tergantung ya, kalau moodnya lagi bagus mandi. Tapi minimal sekali lah guys gitu. Gitu. Gimana? Ada cerita apa lagi masa kecil? Aku boleh nanya nggak sih, kayak kalian nih kan, ya nggak bisa sih. Kamu tuh SD-nya di mana sih? Aku di dekat sini. Oh, sama kayak aku lah ya. Iya. Oh, ini beda nih. Nih Kalara sama Mbaknya nih beda. Jadi kayak jajanan kalian tuh waktu SD apa sih? Tuh jajanan. Soalnya tuh. gini ya guys, gini. Jadi aku sama Mbak Gia tuh SD negeri, kayak yang di dalam gang gitu kan. Nah, Kalara sama Mbak Jeng nih di sekolah swasta elit lah saat itu ya. Jadi kayak mau nanya dulu jajannya apa sih? Nggak jajan kayak inget. Dulu kalau waktu yang kan kita sempet gue sempet pindah sekolah. Oh, Karena katanya dulu desas-desusnya sekolah gue mau bangkrut. Iya. Jadi pindah ke negeri. Nah pas pindah ke negeri itu waktu di swasta itu juga kantinnya cuma ada satu di dalam doang, nggak ada yang jualan di pinggir jalan gitu, nggak ada tuh guys. Nah pindah ke negeri, nah itu menurut gua jajanannya sama tuh jajanan yang ada di apa namanya, biasa lah di gitu jalanan yang gerobakan gitu, biasa aja sih, nggak ada yang apa yang tarik benang yang judi-judi yang Iya. Terus ini sebutannya teh kobok, tahu gak lu Teh teh kobok? Nggak tahu yang pakai. Teh iya dicentong gitu, tapi kita sebutannya teh kobok, nggak yang di kobok apa kan? Itu perindapan banget itu, enggak guys, guys ya. Jadi Zaman dulu ada gosokan gak sih? apaan tuh gosokan? Jadi kayak kita beli kertas di abangnya gitu, namanya bom. Oh di ini. Iya, gitu, kita nggak boleh sampai kena bomnya. Jadi bomnya ada 3, terus kita nggak boleh kena bomnya gitu. Gue nggak dikasih. Kayak gue nggak tahu deh. Kalau digosok gitu doang terus keluar gambarnya. Oh bukan, dia Ah. kayak gitu permainannya, cuma kayak jadi dia ada kayak 9 titik itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, itu tuh ada bomnya 3. Kita nggak boleh ngegosok si bomnya itu. Oh. Itu nanti kayak dapat sebenarnya judi juga sih sebenarnya. Iya. Intinya. Apakah itu yang Tuh. bikin judi sulit diberantas? Oh, Waduh. Kenapa lu nggak Waduh. Kayak ikutan. kayak gitu. Kalau Agia, lu gimana yang? Jajanannya yang paling diinget sih mie apa ya? Mie kremes ya, yang cuma dibumbuin garam atau sama cabe-cabean gitulah. Iya. Bubuk cabe gitu. Sama apa ya? Aku telur sih, telur yang kayak Cetakan itu ya? cuil gitu loh. Oh, Yang cetakan. warnanya bulat-bulat. Iya. Itu Telur congkel nggak sih Congkel. bahasanya? Iya, Iya kan. luar biasa itu. Aduh. Kenapa rasanya bisa beda ya? Kalau bikin di rumah. Iya. Sama beli di abang-abang tuh kayak mungkin micinnya kali ya. Iya kali ya. Micinnya Bisa kali jadi. ya. Asli. Ya pokoknya jajanan SD. Tapi di SD kalian yang gue kangenin itu ini kayak tempe yang dipotong-potong gitu loh. Tempe? Oh, Terus ada bubuk kacang kalau nggak Bubuk salah. kacang. Itu enak banget ya menurut gue. Itu gue kalau ke SD kalian pasti nyari pedagang itu, tapi gak tahu ya sekarang ya. Sekarang udah nggak ada yang jualan, udah nggak boleh. Oh, Nggak iya boleh, sih. nggak boleh. Ya, kayak Tapi gitu dulu sih. kalau ditanya sekarang
kan kalian udah dewasa nih ya. Cita-cita kalian pas kecil tuh apa sih? Cita-citaku Menjadi orang kaya. Dari kakak Gia deh. Dulu cita-cita cita-cita ada nggak kira-kira? Apa ya? Kayaknya masih mirip-mirip sih. Oh, Masih mirip-mirip sih. nggak beda jauh dari pekerjaan sekarang berarti ya? Mirip apa nih? Iya, makanya orang nggak tahu nih apa nih. Aku emang suka gambar, jadi kayak cita-citanya dulu arsitek sih sebenarnya, tapi karena kayaknya nggak nyampe otaknya, jadi kita interior aja. Mirip sih. Oke. Masih Kalau kakak- sesuai ya? Iya, masih ngegambar rumah lah gitu kan ya. Kalau Mbak Ajeng gitu. Banyak kepengenannya. Salah satunya Cita-citanya gitu, apa? Jadi yang tidak tergapai banget gitu. Apa gitu. tiap ini ganti gitu ya, tiap ditanya. Iya, bisa ngeliat apa yang seru. Boleh nih ya, ini kayak lebih ke ya iya namanya bocah ya, keinginannya macam-macam. Jadi random dan sekarang nggak sesuai dengan yang apa yang dibayangkan. Kerja biasa. Ya. Jadi cita-citanya apa? Kayak cita-cita tak tergapai gitu loh maksud gue. Kayak cita-cita tak tergapai. Kalaras apa Kalaras? Oh, Mbak Ajeng dulu. Sorry. Gue beda. Maaf. Lanjut. Nggak, apa dulu cita? Apa dulu? Apa Mungkin cita-cita dulu lu? pengen apa? Jadi model misalkan. Model jalan-jalan. Atau mau jadi duyung. Jadi cantik aja, cantik. Jadi apa? Itu. Ya udah. Kalau nggak jelas emang ini capek nanya ya. Oke. Kalau gue cita-citanya dulu waktu kecil nulisnya tuh bingung kayak apa ya cita-cita, dan banyak mayoritas anak SD seumuran gue waktu itu pasti basicnya polisi, dokter gitu kan iya, pengennya. iya. Nah kalau gue dulu kayaknya nulisnya adalah pengen jadi pengusaha gue, tapi gue masih kayak nggak ngerti, cuman kayak pikiran gini, gue pengen beda lah pokoknya dari yang lain, pada pengen jadi dokter gitu. Cuman ujungnya kayak ya saya jadi pegawai gitu kan yang belum jadi Alhamdulillah. pengusaha. Iya alhamdulillah. Kalau kakak Pini Ini iya sama sih kayak Kalaras sih, kayak sebenarnya tuh dulu pengen banget jadi dokter. Cuma kayak karena teman-teman bilang jadi dokter tuh jadi kayak nyari apa sih dokter yang keren gitu loh, kayak dokter apa gitu kan. Nggak tahu kenapa dulu tuh kepikiran banget pengen jadi dokter forensik. Serius, karena selalu pikir kayak gini. Ini orang yang gue apa namanya, jadi pasien gue tuh bukan orang hidup, jadi gue tidak bikin orang meninggal karena dia udah meninggal dong. Iya. Kayak gitu, jadi terus kayak gue mainnya sama mayat nih, kayak gitu, kayak gak tau, kayak keren aja gitu menurut gue, kayak gue mainnya sama mayat nih. Tapi ya karena terhalang, ternyata saya penakut juga ya, jadi kayak nggak bisa sih kayaknya gitu. Oke, tapi cita-cita cukup beda ya dibandingkan cukup ini beda. ya. Cuma sekarang alhamdulillah masih nganggur. Ya kita doain aja semoga dapat CEO. Amin ya Allah. Nanti bisa bikin studio podcast lebih proper. Kenapa jadi tanggung jawab saya bikin studio? Nah, gak apa-apa lah karena ini jiwa-jiwa mudanya masih. Kalau kita udah renta dan masuk lansia kali ya. Oke lah. Gitu deh. Ya mungkin pengalaman. Kalau ini waktu kecil pada suka saling kalau dia kan pasti ini, Beda ya. di mata kita ini lagi. Kalau sesama nih misalkan nyebelin ada nggak sih? Gue Agia. Langsung aja. Shoot orangnya please. Shoot orangnya yang mana Gue please. tuh dulu sama Agia kayak aku nggak boleh makan ini, aku nggak boleh makan ini kata mamaku gini. Terus ya gue kayak gini, kayak ternyata apa ya, pergaulan kita sebeda itu ya. Orang tua gue kayak nyuguhin ini makan ini ya nggak apa-apa Pak, ini ya. Kok Agia nggak boleh sindang, ya nggak apa-apa, ini sehat bagus gitu. Ternyata ya gue sadari setelah dewasa ya ini makanan kotor gitu. Jadi ternyata yang bener dia gitu ya. Iya bener dia gitu. Oke, Cuman oke, ya oke, kita oke, kan tidak oke. tahu ya guys ya. Kalian gimana? Ada Nggak ada sih. Sebaik itu kalian di depan kamera. kayak agak ini ya,
So ini juga berdua nih agak jaim ya. Iya. Kita dari tadi ngomong mulu kan kayak Ah, berusaha gitu kan. kayak capek kita nyari topik gitu ya. Kita nyari topik tuh, lihat tuh mereka diam aja gitu. Gini guys, padahal kalau off cam nih, wah mulutnya mereka tuh best banget sih. Iya, kalau nanti mungkin kita cari tema ngomongin selebriti. Nah, Oh, udah nih langsung nih dia ini nih. Ya ini ya. Langsung ya. Mungkin ini kalau ditanya nih, ini sedikit rada mellow lah dari yang tadi. Kalau disuruh balik lagi, kalian mau jadi umur berapa sih? Yang menurut kalian tuh bahagia banget nih gue gitu. jadi nggak mellow. Respon apa itu tadi? Coba dari Ajang Kubu. aja. ini Kubu kembar. kubu C. Kalau disuruh balik lagi mungkin SMP kali ya, 15 tahun, 16 tahun. Kenapa? Karena belajarnya giat tapi mainnya juga kenceng gitu. Balance lah ya. Balance. Oh. Itu sih paling seru SMP. SMP atau udah mulai cinta-cintaan gitu? Iya. Udah sih. Ya, cuman sama orang udah ya. Wajar. Oh aja. Kakak Gia, umur berapa yang menurut kamu bahagia banget? Kalau itu mungkin SD ya, karena nggak ada pikiran kayak kita mesti tanggung jawab sama diri sendiri, kita nggak perlu mikirin besok mau makan apa, mikirin cicilan kan. SD sih paling oke. SD oke ya. Iya. Iya sih, benar sih. Kalau Ras? Kalau aku mungkin SMP sih mungkin juga ya. SMP. Tapi SMP gue nggak enak sih. SMP lo. reminder. SMP gue sip-sipan. Iya. Sip-sipan. Jadi Oh, kayak iya. kadang masuk siang, kadang Iya. masuk pagi. Menurut Oh, gue itu kurang. nggak SD ya? SD juga nggak? SD nggak SD sih? enggak SD enggak. SD pagi aja. Oh. SMA berat tapi ya. Tapi SMA enak seru. juga sih, seru juga sih. Kayaknya sih SMA ya, mana teman. Bener-bener ngerasa yang kayak ketemu teman-teman yang punya ekonomi di atas, gue yang di bawah, ya pokoknya kayak gitu, macem-macem gue bentukannya. Tapi seru, mereka nggak yang gimana-gimana gitu ya. Jadi menurut gue SMA sih seru sih kalau boleh diulang gitu ya. Kalau kakak ini SD sih. SD. SD kayak kayaknya sih kelas 2 deh. Atau TK ya? Jalan-jalan doang kan isinya kan. Jadi kayak wah, ternyata enak ya. Jadi TK mulu, nggak perlu nyari loker, nyari duit. Jalan-jalan gak mikirin biaya tuh enak banget sih sumpah. Kayak makan kita udah disediain nih makan gitu kan kayak. Kalau sekarang kayak Allahu Akbar. Iya sih bener sih. Terus tadi kalau Laras nyenggol-nyenggol soal cinta tuh. Iya. Kapan nih kalian tuh pacaran pertama kali? Mungkin biar mulai dari Vini dulu nggak sih? Kapan ya? Aduh. SMP sih. Yang beneran SMP sih. Jadi kayak juga kayak pas dipikir pacarannya aneh banget. Kayak orang gak pacaran. Jadi kayak kita pacaran ya? Oh, gitu kayak oh, oke. Jadi nggak nothing spesial gitu loh. Jadi kayak kalau kalian ada nggak sih yang spesial? Maksudnya saat di bawah umur ya, di bawah kayak 17 tahun gitu. Diam. Semuanya nggak ada yang Responnya kalau gue pernah, tapi mungkin bukan sebutannya pacaran nih kalau umur segitu ya. HTS nggak sih zaman sekarang? Iya mungkin kayak ya Cinta monyet. deket-deket aja kali Oh, ya iya, cinta gitu ya. monyet. SMA pun nggak ada sih gue, cuman waktu SMP ada tuh yang ini ngedeketin gue kan. Gue kira nih orang oke lah ya gitu kan. Terus temen gue nih ngasih tahu ucuk-ucuk. Temen gue ini satu kelas sama gue. Nah kebetulan si cowok ini beda kelas. Ucuk-ucuk ke kelas gue gini. Nah men, itu ada cowok yang suka sama kamu mau nggak? Namanya inisialnya A misalkan gitu kan. Oh di kelas berapa kok? Gue nggak pernah denger nih nama dia gitu kan. Jadi kayak, waduh siapa nih? Terus iya, kalau nggak sini dia ikut aku dulu. Kamu mau lihat dari jauh, bener ya? Gue nggak mau ini. Iya. Dateng lah gue ke kelasnya dia. Gue berdiri cuma di pintu. Terus teman gue cuma nunjukin itu tuh yang orangnya yang itu. Terus gue langsung shock kayak Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah.
nggak boleh menghina, enggak ya. Cuman gue gini, gue bilang, gue mau jadi pacarnya dia, tapi ini beliin pulsa dulu 50.000. Sumpah, itu zaman gue SMP. Udah kenal duit. Karena gue saking takutnya kayak nggak mau nih, gue nggak mau sama dia nih, tapi gimana ya cara nolaknya ya? Karena gue bingung ya. Karena fisiknya- 50.000 saat itu gede banget Menurut ya. ya, gede banget bener, untuk bener, anak bener, SMP itu gede banget pulsa segitu. Tahu-taunya apa tau gak? Temen gue datang lagi keesokan harinya. Dia gini, nih pulsa 50.000-nya nih dia udah mau ini ngirimin. Hah? Gak mau. Gue suka. Gue takut, ya Allah hamba. Allah saya takut, saya bercanda doang gitu, mohon maaf gitu. Jadi ya udah kalau setiap ketemu ya jadi gak enak ya, terserah ya Tanggung dibilang, ya jadinya. dibilang matre atau apa ya terserah, cuman Sebenarnya itu Pada penolakan secara halus ya. nolak sih gitu. Dan juga emang dia ini juga nggak ngedeketinnya kayak intens gitu, enggak, jadi tiba-tiba gitu aja gitu. Iya. Gitu. Kalau seberang sini kan ya ini banyak fansnya, jadi pasti bingung mau cerita yang mana Iya, saya. dia lagi mikir nih yang mana nih, Yang mana ya? Respon apa itu? Kalau senang sama cowok ya SMP sih, SMP mulai demen-demen lah, naksir-naksir. Itu juga karena ya biasa ya, kalau kita kan suka cerita sama temen kayak gue suka nih sama ini nih, kayak dia ganteng deh, kayak gitu. Nah udah beranjak kita naik kelas itu ternyata tuh ke bawah mungkin sama temen gue kayak, lu masih demen gak sama nih orang? Kalau mau gue deketin gitu. Ya udah, ya kayak dimacomblangin lah, di situ baru deket gitu aja sih paling. Tapi jadi akhirnya. Jadi tapi cuma sebentar. Oh. Kenapa nih? Pulsanya kurang. Punch. Iya gimana ya? Aku nggak ada yang gimana sih, biasa-biasa aja. Iya, ini dia masih ingin menjaga hati. Jaga hati, jaga image. Oh, kenapa? Berarti nggak ada nih. Nggak ada sih, biasa aja. Coba cari tuh. Nggak seru aja, mungkin aja mau cerita lagi. Masa kecil ya, begitulah ya. Kalau Nah. ini sebenarnya banyak banget lah ya kalau diceritain ya. Banyak sih. Apalagi tipe keluarga kita tuh dulu pas kita kecil tuh sering banget jalan-jalan kan, kayak ke Bali. Kemarin tuh kita nyewa bis gitu. Jadi kayak sebenarnya cerita banyak banget. Cuma Iya, betul. emang saya masih kecil jadi lupa. Iya, kalau Vini. Yang aku ingat ada yang nyanyi sih di bis waktu itu. Nyanyi. Oh, nyanyi. Oh, yang dikasih duit itu. Itu kan emang perlombaan. Oh, tapi Itu kan- nyanyinya maunya pas dikasih duit doang kan katanya. Iya. Bener banget, betul gitu. Tapi kalian punya pengalaman ini nggak, berak di sekolah gitu? Mencret gitu. Alhamdulillah ya punya. Punya. Aku Tuh kan, nggak. oh iya. Kayaknya tuh kayak kalau lihat dari cerita-cerita orang tuh Oh, kayak orang tuh general kayak ya, iya, kayak iya, pasti ini pasti bukan nggak orang ini. Oh, serius kalian nggak pernah? Gue pernah. Oh, lu dua. Aneh sih emang. Iya. Gue kayak kalau mau pupuk gue balik deh ke rumah. Jadi Bisa bisa pulang jauh, gitu loh. guys. Iya, sekolah kita Ya, jauh banget. Kalau aku sih deket jadi bisa pulang dulu. Tapi Iya, coba kamu aku tahu. gue mau ceritanya berbeda nih, Pak. Lu. Tapi ya, maksudnya kayak emang zaman itu boleh kayak pulang Boleh. dulu gitu. Oh. Waktu itu tuh kayak sekolah beneran gak ada kayak gerbangnya dikunci atau lo nggak bisa keluar masuk tuh nggak kayak gitu. Bener-bener bebas Melanjutin aja. pelajaran abis kayak dari mana saya pulang bu habis Kayak jam istirahat sih inget gue. nunggu ya. Nunggu ya. lagi. Oke. Gimana kalian selanjutnya? Gue jadi pernah punya cerita kesel waktu gue SD. Jadi gue menganggap orang ini teman baik lah ya, karena kita pulang pergi ke sekolah tuh bareng. Nah, naik jemputan, naik ojek lah bertiga tuh, boti. Namanya, tapi masih bocah-bocah ya SD. Nah, memang nggak terlalu jauh, tapi ini tindakan yang melanggar hukum, jadi jangan ditiru ya guys ya. Oke, terus kalau gue ini inget, gue itu selalu mengandalkan teman gue ini, si cewek ini, dan kebetulan dia tuh rumahnya deket dari rumah gue juga. Gue selalu mengandalkan dia, kayak pulang pergi. Jadi gue bener-bener kayak susah ngafalin jalan tuh. Sampai sekarang sih gue akuin gue susah ngafalin jalan. Nah, suatu ketika gitu kan, dia dijemput nih ya dengan ojek yang sama, tapi dia nggak ngebolehin gue naik. Ditinggal lah sendirian gue di sekolah ya. Waktu itu tahu ya apa yang terjadi, gue nangis.
gue gimana, gue tersesat, gue gak tau pulang. Terus gue nanya dong sama satpam sekolah gue, Pak, rumah saya di sini. Satpam gue nunjukin, oh itu di belakang situ tuh deket, kamu jalan aja. Nah namanya bocah SD ya. Ya udahlah, gue pulang aja deh, tersesat nih gue. Ya kan, gue pulang jalan kaki sepanjang jalan gue nangis. Sepanjang jalan gue nangis. Gue inget banget tuh momen itu asli, bener-bener kayak dongkol banget sama temen gue ini. Namanya ya anak SD ya, lagi-lagi ya. Terus sepanjang jalan nangis, ada orang baik, bener-bener kayak ya untungnya baik ya. Rumahnya di mana? Gue nggak nyebutin, cuman yang gue inget kan di jalan ini. Terus dan ya ingetan di imajinasi gue tuh ya rumah bentuknya, tapi jalannya itu gue aku nggak tahu gini. Tapi asli tuh orang nganterin, terus bener-bener namanya ngiderin gitu. Lewat mana, terus kan karena ada persimpangan itu yang gede tuh kan, kita tahu ya itu. Belok sini, nah namanya bocah belok sini. Sampai lah gue di rumah. Sampai di rumah gue ngadu dong sama emak gue. Aku udah nggak mau bareng lagi berangkat sama dia gini. Cerita lah. Akhirnya sama nyokap gue juga kayak, yaudah besok ini aja naik ojek sendiri aja kalau ke sekolah ya, nggak usah sama dia. Dilalahnya, ya kan. Sampai ini lulus SD, ya kan. SD pisah kita, tapi SMP-nya bareng. Terus SMP-nya bareng lagi tuh. Bahkan nambah lagi temen gue satu. Jadi marahnya juga nggak marah banget, tapi kayak ya udahlah gitu. Kalian juga pasti kenal orang ini karena rumahnya di situ tuh gitu. Kayak gue tahu deh yang mana. Tahu ya kan, itu yang kocaknya SMP bareng lagi sama dia. Ya Allah, tapi ujung-ujungnya pas SMP ya kalau berangkat bareng, kalau nggak ini ya gue akhirnya yaudah gue sendiri aja, jalan sendiri gitu. Karena gue ngerasa punya trauma. Pernah juga kan kita les, inget gak berangkat les, duit kurang dulu, zaman naik bajai. Terus udah gitu duit kurang, nawar-nawar bajai nggak dapet segitu, kita jalan kan, inget gak lo, jalan kaki sampai SMP. Adalah SMP itu nangis berdua. Mau pulang gitu. Terus adalah senior, gue nggak tahu deh, buat orang ini nih asli lu baik banget bang, asli. Dia tuh yang nyamperin gue berdua sama adik gue, kenapa kamu mau kemana, mau pulang, rumahnya di mana? Di situ, di jalan itu. Ya udah, mau naik apa? Duitnya kurang gitu kan. Udah diberhentiin bajai sama orang itu. Lu inget kan lu? Enggak. Ya. Capek gue dari tadi cerita, dia kagak inget. Gue inget banget itu. Diberhentiin bajai, dia yang bayarin. Si orang itu. Itu SMP lah. Menurut gue dia sekolah masih SMP. Sampai rumahnya diomelin lagi gue. Kamu kan bisa bayar di rumah gitu, gak perlu ini jalan kaki. Ini namanya bocah ya, gak kepikiran kayak ya udahlah, udah panik abis pulang les, pengen sampai rumah. Kayak gitu. Guys, kalian ada nggak cerita-cerita yang ya begitu juga tuh? Ini orang berdua dari tadi nggak nyari topik sama sekali, enak banget. Iya dari tadi nih manusia ini berdua kayak anak kembar kan, padahal bukan. Tapi kita tuh sekeluarga mau mukanya sebenarnya setipe loh guys. Apa gigi? Coba. Gigi setipe. Bisa dilihat kan? Ininya sama. Ya udah, gimana? Ada yang mau di-sharing lagi kira-kira? Ini udah mulai gak jelas ini ya. Apa ya? Kalian bisa lihat tuh berdua. Kita bahas episode berikutnya apa nih? Episode ini kali ya, mutilasi. Waduh, Serem. serem. Harus ada bintang tamu sih itu kalau mau. Atau contoh buat dimutil. Mutil ya, sorry. Kini itu aja kali ya untuk pembahasan kali ini. Benar. Gitu guys. Ya, doain kita sehat-sehat, kalian sehat. Dan kini itu aja, sampai ketemu lagi di Episode berikutnya. Bye-bye.